Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali ketemu di tutorial Microsoft Excel untuk pemula. Di bagian ketiga ada 6 poin yang akan kita bahas pada tutorial bagian ketiga ini. Yang pertama, mengubah default jumlah worksheet. Kemudian yang kedua, melakukan proteksi worksheet. Kemudian yang selanjutnya, memberikan warna pada tab worksheet. Yang keempat, mengatur tampilan ukuran worksheet. Yang kelima, menggunakan fitur freeze frames. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara membagi tampilan window worksheet. Baik, kita langsung masuk pada materi yang pertama, mengubah default jumlah worksheet. Pertama-tama kita masuk ke Microsoft Office Excel. Oke, baik. Secara default biasanya Microsoft Office Excel yang kita punya itu ada sheetnya cuma satu, ada yang dua, ada yang tiga, paling umum tiga. Nah, kita bisa mengatur jumlah default sheet ini kita mainkan berapa. Misalnya kita sebentar coba tambah menjadi 5 setiap saat. Ketika kita membuka workbook baru, maka sheet yang langsung disediakan itu ada 5. Perintahnya, kita langsung masuk pada perintahnya, ada di file option, kemudian general. Di posisi general ada di when creating new workbook, kemudian ada di bagian include this many sheet. Ini kita rubah. Kalau misalnya kita mainkan hanya satu sheet, maka kita pilih satu. Tadi kita mainkan setiap kali kita buka, maka akan ada pilihan atau ada tampilan sheet 5, sebanyak 5 yang disediakan oleh Microsoft Office Excel. Nah, selain ini, sheet yang disediakan di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengubah font secara default, ukuran font secara default, kemudian tampilan bentuknya seperti apa pada saat pertama kali kita buka Microsoft Office Excel. Jadi nanti silahkan kita explore. Untuk materi kali ini adalah banyaknya sheet yang disediakan secara default pada saat kita buka Microsoft Office Excel. Nah, ketika ini kita sudah setting, kita tinggal klik OK. Nah, kemudian kita tutup. Setelah itu kita coba kembali masuk. Nah, ini dia secara default setiap kali kita buka worksheet, maka dia akan menyediakan setiap kali kita buka Microsoft Office Excel, maka dia menyediakan sebanyak 5 sheet secara default. Oke, itu materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua adalah bagaimana melakukan proteksi pada worksheet yang kita punya. Jadi ini misalkan kita punya data penting, seterusnya kita anggap ini adalah data penting. Kemudian data ini boleh menjadi contoh orang lain, bisa di copy atau boleh dilihat, tetapi dia tidak bisa diedit misalnya, atau mungkin bisa diedit ketika kita berikan sandi atau password. Nah, bagaimana cara memberikan proteksi pada sheet yang kita punya? Ada di menu review, kemudian ada di protect sheet. Di protect sheet ini kita memasukkan sandi. Jadi sandi sesuai dengan kebutuhan kita yang mudah kita ingat. Misalnya saya masukkan sandi 12345 123. Kemudian di sini diberikan tanda checklist ini untuk supaya pada saat nanti diklik dia akan muncul pilihan seperti ini bahwa file ini telah terprotek. Kemudian di bawah sini ada allow all user. Apa yang kita ingin berikan mengakses, misalnya dia bisa format cell, dia bisa format kolom, kita tinggal berikan tanda checklist. Dia bisa format baris, bisa memasukkan rows, insert kolom, hyperlink dan seterusnya.
atau bisa menghapus. Jadi pada saat kita ingin memberikan membiarkan user atau orang lain melakukan ini, maka kita tinggal checklist. Setelah itu kita klik OK, masukkan kembali sandi 12345 123 di OK. Ini saya simpan terlebih dahulu. Misalnya saya punya data 1. Oke, di save. Oke, ini kita tutup. Kita coba buka data 1. Kemudian kita coba mengetik, maka di sini akan muncul. Pilihan. Kita tidak bisa melakukan pengeditan. Kenapa? Karena file yang kita punya ini telah terprotek. Nah, bagaimana cara membuka proteknya? Kita kembali ke review, kemudian unprotect, masukkan sandi yang digunakan. Oke. Maka kembali kita bisa mengedit data yang kita punya atau file yang kita punya. Itu materi yang kedua. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini adalah bagaimana cara memberikan pewarnaan pada tab atau memberi warna tab worksheet. Ini perintahnya ini di bawah ada 5 sheet yang kita punya. Ini misalnya data 1, ini data 2 dan seterusnya. Data 2, data 3 dan seterusnya. Ini kita akan ubah warnanya. Perintah mudahnya sebenarnya ada di sini. Kita klik kanan, kemudian tab color. Kita tinggal memilih warna, atau boleh di menu home. Kemudian di format ada tab color di sini. Kita bisa memilih sama posisinya. Di format tab color. Selanjutnya format tab color. Sini sama tab color. Oke, jadi itu adalah materi yang ketiga, yaitu merubah atau memberi warna pada worksheet nama tab color. Memberi warna tab worksheet. Jadi setiap lembar kerja ini berbeda warnanya, sehingga akan memudahkan kita pada saat kita mencoba mencari data karena sudah berbeda warnanya. Baik, materi yang keempat adalah mengatur tampilan ukuran sheet. Yang kita maksudkan di sini adalah ada di menu view, ada di menu zoom. Di menu zoom di sini kita bisa melihat tampilan ada di menu zoom. Tampilan zoomnya itu bentuknya seperti apa? Ini kita lihat. Misalnya tampilannya 50%, tampilan 75. Oke. Atau cara mudahnya kita tinggal menarik zoom out dan zoom in yang ada di sini, yang ada di sudut kanan bawah, untuk mengubah tampilan ukuran sheetnya. Ini ada beberapa pilihan di sini, ada 3 pilihan di zoom ini. Ini adalah zoom yang diseleksi, jadi yang terseleksi itu yang kemudian dia zoom. Atau di sini ada pit selection, sama tadi pit selection yang terseleksi yang kemudian dia zoom. Oke, normalnya adalah tampilan 100%. Kemudian yang selanjutnya, yang materi yang kelima itu adalah menggunakan fitur freeze pane. Saya coba buka data yang sedikit ada isinya. Data yang sedikit ada di sini. Contoh ini, freeze pane itu fungsinya adalah membekukan garis seperti ini bentuknya, membekukan rows atau garis ini, sehingga rowsnya akan tetap ada pada saat kita scroll ke bawah, atau membekukan kolom pada saat kita geser ke kiri ke kanan. Nah, perintahnya adalah ada di sini. Kita tempatkan pada saat baris misalnya yang kita inginkan, ya tempatkan di sini di baris kedua, kemudian di view, kemudian freeze pane. Nah,
ini sudah dibekukan, kita tinggal geser ke bawah. Kita geser ke bawah, maka baris pertama ini akan beku, akan tetap ada. Menormalkan kembali sama di unfreeze. Untuk kolom sama kolom ini ada perintah kolom seperti ini bentuknya, first column kita geser ke kiri, atau baris ini kita refresh dulu. Kalau baris ini baris pertama kita geser pertama. Nah, pertanyaan bagaimana kalau kita mau kolom dan baris? Kalau kita mau kolom dan baris berarti kita blok ini, kemudian kita blok di sini. Kita coba. Oke, nah barisnya sudah, nah, kemudian kolomnya juga sudah. Oke, kita ulang sekali lagi. Kita bloknya di sini, kemudian ini diturun, kemudian freeze span. Nah, kita coba lihat. Nah, ini dia. Oke, barisnya, kemudian kolomnya. Oke, barisnya dan kolomnya. Nanti tinggal penempatan di mana kita menginginkan dibekukan untuk kolom dan barisnya. Ada di menu view, kemudian ada di freeze span, ada freeze span, kemudian ada freeze top row, kemudian ada freeze per kolom. Oke, kemudian kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Materi yang keenam adalah membagi tampilan window. Kita langsung membagi tampilan window itu adalah dia split, bentuknya seperti ini. Dia langsung bagi menjadi beberapa 4 bagian. Kita lihat yang ada datanya. Kita coba lihat kalau ini dibagi 4, kita split. Nah, ini dia split. Dibagi 4, bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Ya. Kita coba geser. Nah, ini dah geser. Ada bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Ini bagian keempatnya. Oke. Nah, menormalkan kembali itu ada di menu split. Baik, saya pikir itu tutorial kita. Ada 6 poin. Ada 6 poin yang kita pelajari di bagian ketiga Microsoft Excel untuk pemula. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita. Kita akan kembali ketemu di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.